Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wei Dedong. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan dikisahkan tentang Gus Dur cium tangan Gus Muwafiq. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah tokoh Muslim Indonesia. Gus Dur juga adalah ulama besar yang dipercaya mempunyai karomah. Peristiwa ini terjadi saat Gus Dur masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan sebagai cikal bakal lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Suatu ketika, Gus Dur bermimpi bertemu kakeknya, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Ash'ari. Dalam mimpinya, Gus Dur mendapatkan petunjuk agar membentuk sebuah wadah khusus, bagi warga NU, agar dapat berperan aktif dalam arena politik praktis, maka, singkat cerita, lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara, klik like dan subscribe, serta aktifkan tanda loncengnya, agar sahabat semua tidak ketinggalan dengan video yang kami sajikan selanjutnya. Sebelum partai itu terbentuk, Mbah Hashim Ash'ari meminta agar Gus Dur menemui seorang ulama bernama Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Mbah Hashim Ash'ari berkata dalam mimpi Gus Dur, tak akan bisa kuat tanpa nama tersebut. Akhirnya, Gus Dur mencari nama Gus Muwafiq di Yogyakarta tempat kelahirannya. Gus Dur bertanya kepada beberapa Kiai NU, tidak ada satupun yang tahu tentang keberadaan Kiai Haji Muwafiq. Karena Gus Muwafiq dikala itu masih belum terkenal sebagaimana saat ini. Gus Dur pun terus mencari dan menanyakan kepada Kiai yang ada di Jogja, tentang sosok bernama Kiai Ahmad Muwafiq. Tidak ada nama Kiai di Jogja bernama Kiai Ahmad Muwafiq Gus, ucap salah seorang Kiai Jogja. Ada, pasti ada, Mbah Hashim yang bilang kok, jawab Gus Dur. Gus Muwafiq yang dicari sebagaimana perintah Kiai Haji Hashim Ash'ari, kala itu masih menjadi aktivis mahasiswa. Ternyata, kebiasaan Gus Muwafiq di kala itu bercelana bolong-bolong, rambutnya pun gondrong dan sangat suka berkegiatan seni musik di kampusnya. Suatu ketika, Gus Dur mengisi acara seminar di kampus IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga. Tanpa disangka, Gus Dur ketemu dengan sosok Muwafiq lewat ketua panitia acara bernama Agus Winarto yang sekarang sudah almarhum. Siapa itu? Tanya Gus Dur kepada Agus Winarto saat mengisi sebuah acara seminar di kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Muwafiq Gus, jawab Agus. Muwafiq lengkapnya siapa? Tanya Gus Dur lagi. Ahmad Muwafiq, jawab Agus, ketua panitia acara seminar. Oh, ini dia yang saya cari, kata Gus Dur. Saat seminar selesai, Gus Dur bergegas mendatangi Ahmad Muwafiq muda yang terlihat sedang sibuk membantu panitia acara. Dan tanpa ragu, Gus Dur mencium tangannya Gus Muwafiq muda. Saat itulah, Gus Dur berkenalan dengan Gus Muwafiq muda dan meminta Ahmad Muwafiq muda untuk berangkat ke Jakarta bersama Gus Dur. Kemudian di Jakarta, Ahmad Muwafiq muda diminta Gus Dur agar ziarah ke makam Syekh Ismail di Malaka, Malaysia, dan tirakat di sana, sebagaimana perintah Mbah Hashim Ash'ari. Lalu Gus Dur berkata, hanya keturunan Ismail saja yang memiliki frekuensi tinggi, bisa membuka kunci tanah Jawa. Melalui Ahmad Muwafiq muda itulah, Gus Dur hendak membuka kunci tanah Jawa, agar direstui niat luhurnya untuk membentuk partai. Ahmad Muwafiq muda, disebut-sebut sebagai pembukanya, atau wasilah atas terbukanya kunci tersebut, agar Gus Dur berhasil menjalankan dawuh Mbah Hashim. Syekh Ismail ini dikenal para ulama, aulia, sebagai peletak pokok Nusantara. Sehingga proses Islamisasi berjalan lancar, seperti tampak hasilnya sekarang ini.
3 bulan lamanya Ahmad Muwafiq Muda tirakat di makam simbahnya tersebut, di Malaka. Sulitnya Syekh Ismail ditemui membuat tirakat makin lama. Setelah dari Malaka, Ahmad Muwafiq Muda diperintah untuk keliling silaturahmi ke beberapa kiai, utamanya di Jawa Timur. Untuk meyakinkan mereka, agar mau membentuk kepengurusan partai yang baru didirikan yaitu PKB, pengalaman Muwafiq Muda menjadi aktivis di PMII, digunakan semaksimal mungkin. Sehingga berhasil mendorong terbentuknya PKB sebagai aspiran politik partai para kiai dan warga NU. Sempat menggaet massa yang lumayan banyak, hingga mengantarkan Gus Dur menjadi seorang presiden di Republik Indonesia. Gus Muwafiq kemudian diangkat menjadi Suriyah PKB Provinsi Yogyakarta dengan ketua partainya, yakni Agus Winarto, sahabat kampus Gus Muwafiq di IAIN Yogyakarta. Saat Gus Dur menjadi presiden pun, Gus Muwafiq masih nempel sebagai penggerak yang sering menemani Gus Dur, sebagai pendekar. Tahun 2006, Ahmad Muwafiq mendapatkan perintah khusus dari Gus Dur, menggantikan Gus Dur berkeliling ke desa-desa untuk menjadi penceramah, sebagaimana Gus Dur dulu juga melakukannya. Bahkan ceramah Gus Muwafiq sudah ada sejak kuliah. Ia biasa ceramah dalam acara-acara KKN yang digelar mahasiswa dan sering mengisi PKD di PMII. Nama yang dicari Gus Dur saat bertemu Mbah Hashim di mimpinya kala itu, kini sudah dikenal publik, dengan sebutan Gus Muwafiq, dengan nama lengkap Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Banyak masyarakat atau santri desa yang setia mendengarkan ceramah Gus Muwafiq. Itulah kisah cerita berdirinya partai PKB dan Gus Dur pertama kali mencium tangan Gus Muwafiq.